Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Isen Hobi. Jadi di penghujung tahun 2020 ini saya akan membuat video collection tour, dan kita akan sebut ada koleksi apa aja di lemari yang ada di depan kalian ini. Yuk lanjut. Jadi kita ke lantai 1 dulu, paling atas. Ini ada bentar. Nah ini, kalau dari jauh kayak gini nih. Jadi ini ada action figure, banyak Hot Toys terutama, dan beberapa helm dari Cat Toys dan apa nih mereknya ya? Pokoknya ada Cat Toys juga lah, dan ada tumbler juga, ada bass. Ya mostly sih brandnya dari Hot Toys ya. Tapi ada beberapa juga brand lain sama brand tidak ada lisensinya. Oke, kita mulai dari kanan dulu. Pertama ini adalah kalau nggak salah nih Egg Attack ya. Egg Attack War Machine Mark 1 sama Iron Patriot. Ini saya lupa nih, ini Silver Centurion. Bukan nih kayaknya. Blue Steel nih kalau nggak salah ini. Ya ini Blue Steel. Mark berapa saya lupa. Oke, namanya Blue Steel. Kemudian ini bass dari Hot Toys. Ini ada Mark 43, Mark 4 bentar. Ini Mark 42 yang dari Iron Man 3, yang ini Mark 43 dari Avengers Age of Ultron. Kemudian di belakangnya ada Mark 7 dari film Avengers, and ini Mark 6 dari film Iron Man 2. Kemudian belakangnya lagi ini Mark 4 dari film Iron Man 2 juga, dan ini juga Mark 5 dari film Iron Man 2 juga. Nah ini belakang ini helm Mark 85 buatan dari Cat Toys. Ini nggak resmi ya, nggak lisensi ya. Jadi nggak ada lagi yang buat yang lisensi. Kalau ada yang buat lisensi pasti saya beli. Kemudian ini dari film Avengers Endgame, paling terbaru lah, Mark paling terbaru dari dari Iron Man maksudnya. Kemudian ini ada Nano Gauntlet atau Power Gauntlet dari Marvel Legends, dan muncul juga di Avengers Endgame. Kemudian ini tumbler, ini edisi khusus ya, Excelso. Saya beli di Excelso, dan ini dari film Avengers Infinity War. Sebetulnya banyak ada varian yang lain kayak Captain America, terus Black Widow, kemudian Captain Marvel, sama Hulk kalau nggak salah. Kemudian ini ada helm juga nih, saya lupa nih, ini berlisensi sih barangnya, cuman saya lupa mereknya apa ya, brandnya ya. Ini Mark 42 dari Iron Man 3. Sebenarnya Mark 42 sama Mark 43 sama aja sih, cuma beda film munculnya aja. Cuman nih kayaknya sih lebih ke Mark 43 deh yang versi Avenger, cuman di brandnya tuh nulis ini dari film Iron Man 3. Oke, kita lanjut ke kepala-kepala kecil ini ya. Ini dari ini Hot Toys ya, dari film Spider-Man Homecoming. Ini Mark 47 nih. Jadi yang si Tony Stark nyelamatin Peter Parker kecebur di kolam. Nah, ini munculnya armor tanpa isinya, jadi dibuat seperti ini. Kemudian ini juga Mark 7. Ini dapat dari aksesoris Hot Toys, aksesoris yang part 1 yang awal banget. Bisa nyala juga deh kalau nggak salah nih. Oh nggak ada lampunya. Nah ini versi Battle the Match. Saya lupa nih dari mana nih ya partnya. Kalau nggak salah dari aksesoris juga deh. Lupa deh. Kemudian ini Mark 42 dari Hot Toys Iron Man Mark 42 versi Iron Man 3 diecast. Ini saya pakein kacamata biar keren aja sih, agak beda aja sih. Nah ini bisa dibuka. Oh ada head sculpt-nya Tony Stark. Oke, kemudian saya betulin dulu. Kemudian bentar ya. Bagus. Kemudian ini mobil dari Jada Toys
versi edisi Iron Man. Ini basically kalau nggak salah Camaro ya, yang dipakai buat Bumblebee. Dan ini diecast-nya ini besi banget nih, berat banget nih, karena kalau dibanding ke kaca ini pecah nih kaca. Soalnya berat banget, besi semua diecast. Kemudian ini juga ada toys dari Ford ya, Ford berapa saya lupa dah, pokoknya Ford. Ini juga diecast, berat juga, bagus juga kualitasnya. Kemudian ini apa ya namanya, ini mereknya lupa deh, pokoknya ini nggak ada lisensi sih ini. Arc Reactor ya, dia tahu kalau namanya Arc Reactor Mark 50. Sebenarnya Mark 50 sama Mark 85 sama sih, kecil gini Arc Reactor. Nah, yang Mark 85 itu dibuat sama Hot Toys. Cuma saya belum beli karena udah ada sih yang serupa, ngapain kita beli double-double. Kemudian ini juga dari aksesoris part dari Hot Toys Iron Man, lambang 3, lambang Iron Man 3 maksudnya. Terus kita lanjut ke War Machine Mark 4 ya kalau nggak salah ya. Ini dari film Avenger Endgame. And then ini Spider-Man dari film Homecoming. Ini Spider-Man yang paling ikonik ya. Dia muncul pertama kali di Civil War. Dan kemunculan itu sangat-sangat apa ya, surprising dan sangat mengejutkan semua para fans MCU dan Spider-Man khususnya. Kemudian ini Mark 46 konsep art. Nah, ini hanya khusus edisi versi Hot Toys ya, nggak ada konsep art di mainan lain, hanya ada di Hot Toys konsep artnya. Dan ini soldernya saya ganti pakai punya Mark 47. Jadi kita tukeran, yang Mark konsep ini ada di Mark 47 dan yang Mark 47 ada di konsep ini. Jadi biar kelihatan beda aja sih. Oke, lanjut sekarang ke Mark 47. Ini juga muncul dari Spider-Man Homecoming. Tadi udah kita lihat kepala kosongnya yang nggak ada Tony Stark. Nah, ini vesselnya. Ini roketnya. Oke, kemudian belakangnya juga sama. Ini Mark 47 juga. Tapi versi Power Pose. Ini nggak artikulasi ya. Dan tidak diecast juga. Kalau yang Mark 47 ini kan diecast. Semua ini diecast nih kalau Iron Man. Kecuali yang belakang ini nih, Mark 47 Power Pose. Dan dia nggak bisa, posenya ya gitu aja, berdiri terbang gitu aja. Paling yang bisa diganti tangannya doang. Kemudian ini ada, wah ini nyempil nih. Ada Mark 50 ya. Dari film Infinity War, kelihatan nggak tuh? Nah itu. Iya. Ketutupan nih sama Mark konsep nih. Tadi kalau ada Mark 45 kita atur ulang posisi displaynya. Ini ada Iron Spider dari film Infinity War sama Endgame juga dia muncul. Ini sebetulnya harusnya munculnya kalau di komiknya muncul di event Civil War ya, tapi karena di adaptasi film diubah jadi munculnya pas Infinity War dan Endgame. Kemudian, oh iya kalau nggak salah muncul juga deh nih yang Iron Spider tuh di Spider-Man Far From Home, sama sekilas cameo-nya ada di Spider-Man Homecoming. Oke, kemudian kita ke ini dia Mark paling bagus, armor paling bagus menurut versi saya, yaitu Iron Man Mark 46 atau yang muncul pertama kali di Civil War. Ini bagus banget, bener-bener Iron Man banget lah, nggak terlalu manusia kayak Mark 85 atau Mark 50. Dan robotik banget lah bentuk armornya, keren sih. Dan filmnya juga mendukung banget, Civil War bagus banget, hasilnya memuaskan, lebih bagus malah daripada Avenger yang Age of Ultron ataupun Avengers yang 2012. Saya paling suka film Marvel tuh Civil War. And then kemudian ini helm juga, saya lupa juga mereknya apa, sama kayak merek yang Mark 43 atau 42. Ini dari Civil War juga ya, Mark 46. Kemudian ini ada bass dari Hot Toys, astagfirullah. Oh my god, astagfirullah. Aduh. Ini ada bass dari Hot Toys juga. 1/4 ya ukurannya. Sorry tadi sebelum nyebutin. Ini bass nggak pernah diproduksi lagi ya setelah Civil War. Terakhir tuh Iron Man 3 masih bukan Iron Man 3, Avengers tuh masih diproduksi. Berarti ini yang 1/4 tuh
Bus cuma terakhir yang Avengers yang Mark 43. Selebihnya nggak pernah dibuat lagi. Sayang banget sih, padahal bagus kualitasnya. Dan jadi pajangan bagus banget. Nah ini War Machine Mark 1 muncul di Iron Man 2. Kemudian ini nggak pernah muncul di film nih, War Machine Mark 2. Nggak pernah muncul di film Iron Man 3, di film Avenger juga nggak muncul. Nggak tahu nih kenapa dibuat ya. Ada juga lagi versi diecast ya, articulated, tapi nggak pernah muncul di film, lucu juga ya. Oke, ini lanjut. Ini Avengers Age of Ultron War Machine Mark 2 ya. Part 2 juga ya. Mark 2 juga sama, cuma beda warna. Lebih gelap aja sih. Tapi bodinya sih mirip ya. Oke, lanjut. Ini Iron Patriot muncul di Iron Man 3. Oke, apa lagi ya? Oke, kita turun ke lantai 2. Nah, ini nih koleksi favorit saya kedua setelah Iron Man, yaitu Black Panther. Begitu juga karakternya. Ya sayang, yang saya suka semua udah meninggal ya. Pertama Iron Man udah meninggal di movie-nya, di ceritanya udah meninggal, dan Black Panther meninggal selamanya. Ya Allah, bener-bener sayang banget sih. Ya namanya takdir, nggak ada yang tahu ya. Oke, lanjut. Kita langsung ke sini. Ini Mark kok Mark, sorry lupa. Aduh, belum move on sama Iron Man. Bukan Mark, sorry. Ini Panther Habit yang muncul di film Black Panther. Ya, bener. Ini keluaran dari Marvel Legends ya. Ini helm bisa dipakai sama orang dewasa. Dan ini lampunya bagus ya. Tuh, efeknya bagus. Tapi sayang sih, lampunya kenapa warna biru ya? Harusnya warna ungu kan? Salah warna kah? Atau emang belum menyesuaikan filmnya kah? Entahlah, banyak faktor ya. Kemudian ini dari Killer Body, helm dari Killer Body, Panther Habit yang muncul di Civil War. Oke, ini terus Hot Toys juga sama Panther Habit yang muncul di Civil War. Nih Hot Toys terbagus sih saya bilang dari Black Panther, karena mukanya sama badannya tuh cocok dan hampir mendekati mirip sama versi filmnya. Dan ini juga kemunculan pertama ya, Panther Habit yang muncul perdana di film MCU, berarti sangat-sangat berkesan dan muncul di film favorit saya, Civil War. Keren banget sih. Oke, lanjut. Ini Panther Habit yang muncul di Black Panther, yang tadi sama kayak di Marvel Legends, tapi ini bukan helm, bukan bass, tapi speaker dari Camino Audio. Ya merek Cina sih. Jarang sih orang Indonesia punya speaker kayak gini, paling beberapa orang aja. Nggak kayak Hot Toys banyak ya yang punya. Oke, ini sama Jada Toys juga, Black Panther, diecast juga. Ini dari mobil apa ini? McLaren nih kalau nggak salah ya. Atau Lamborghini ya, coba. Wah, lupa dah, nggak tahu dah ini mobil apa nih. Oke, lanjut. Ini saya baru posein ulang nih. Kalau yang kemarin tuh cuma berdiri ganteng aja, sekarang saya bikin pose lagi berantem seperti salah satu scene yang ada di film Black Panther, yang di rel kereta Wakanda deh kalau nggak salah. Ini ada si Killmonger atau Panther Habit yang gold, atau biasa disebut Gold Jaguar deh kalau nggak salah. Kemudian ini Panther Habit juga sama Hot Toys juga, versi Black Panther. Dan di atas ini bapaknya nih ya, T'Chaka, muncul film di Black Panther juga. Dari ketiga kostum ini, dari film Black Panther, ketiga kostumnya yang saya paling suka itu ya versi T'Chaka, karena benar-benar menonjolkan apa ya, kebudayaan Wakanda atau kebudayaan orang-orang Wakanda. Pakai sarung gitu kan, bener-bener original banget lah konsep dari kostumnya. Kalau ini kan cuma bugil doang nih, nggak ada apa-apa, bajunya nyetok. Nah ini ada bersik-bersiknya, ada sisik-sisik, ada patternnya gitulah. Oke, lanjut. Ini koleksi Black Panther udah selesai. Kita ke bawah lagi. Yang ini mainan masa kecil judulnya.
lantai ini untuk mainan yang untuk masa kecil. Nah, pertama tentu saja sebagai anak 90-an saya suka nonton film Power Rangers, kemudian Baja Hitam. Nah, ini sampai dewasa masih keikut ya kekaguman itu, dan saya sampai membeli apa ya, pernak-pernik yang terkait Power Ranger dan Baja Hitam. Pertama kita bahas apa dulu ya? Oh, ini dulu deh. Batman dulu deh. Nah, ini mobil Batman yang ada di Batman versus Superman. Ini dari Jada Toys juga, dan banyak variasi, ada warna hitam, warna abu-abu, dan ada warna satu lagi lupa saya warna apa. Yang saya beli ini warna abu-abu. Oke, kemudian ini kalau nggak salah Hot Wheels ya. Mobil Batman juga Hot Wheels. Dan ini alat berubahnya Wolzard ya. Walaupun di film versi Jepang itu si Wolzard nggak pernah berubah karena emang lagi dikutukan jadi Wolzard dari keadaan manusia. Nah, kalau ini kayaknya alat buat manggil si robotnya deh, kayak Megazord gitu. Nah, kemudian ini alat berubahnya Magician kalau nggak salah, Magician. Nah, ini kemarin kalau pas beli ini dapat tiket gitu buat dibolongin gitu, tapi karena udah lama tiketnya nggak tahu udah hilang kali. Kemudian ini juga alat berubah buat Magi Ranger ya, keluarga Kai kalau nggak salah ya. Ini punyanya si Kai, soalnya warnanya merah gini kan, si Ranger merah, Magi Red. Oke, lanjut. Ini dia alat berubah buat atau Power Morpher buat White Ranger, punya si Tommy Oliver. Ranger yang paling sering muncul di film-film Power Ranger zaman dulu maupun zaman sekarang. Itu karakter legendaris banget sih, paling keren sih. Dan ini pedang sumpit sih, ini sebetulnya sumpit dari Star Wars, punyanya si Darth Vader. Ini bisa nyala juga, cuman baterainya saya nggak isi. Terus ini pedangnya, bukan pedang sih, dagger, kayak pisau ya, pisaunya si Green Ranger, milik Tommy juga tentu saja. Ini keluaran dari Legacy Bandai ya, Bandai Legacy. Belum dibeli Hasbro ya, masih Bandai, masih Jepang, dan kualitasnya masih bagus banget nih, chrome-nya tuh keren tuh. Dan ada reviewnya kok di video yang lain, coba dicek kalau berminat. Kemudian ini juga Saber Talking Sword. Ini juga muncul di film Power Ranger, dan ini juga keluaran dari Bandai Legacy. Ini bagus banget, akurat, dan 1:1 ya, ini ukurannya sama yang dagger juga 1:1. Kemudian ini helmnya nih, ini helm yang kita tunggu-tunggu. Karena selama ini yang beredar di Indonesia atau di dunia itu helm yang nggak ada lisensinya, alias buatan sendiri, custom. Nah, si Hasbro ini dari seri bukan Marvel Legends, dari seri Lightning Collection, dia bikin helm yang berlisensi resmi dari Power Rangers. Nah, ini nih keren kan? Ini bisa dipakai juga, dan saya udah bikin juga reviewnya, boleh dilihat kalau berkenan. Begitu juga sahabat Tiger juga udah bikin reviewnya, silahkan lihat di video di channel kami Isen Hobi. Kemudian ini Bandai Legacy juga sama, tapi skalanya itu 1/4. Kemudian ini juga sama, Bandai Legacy skala 1/4. Ini juga Black Ranger, aduh ketutupan lagi, nggak apa-apa lah ya. Ini juga Grand Ranger juga skala 1/4. Nah, ini si Mas 1/4 ini cuma dibuat 4 Ranger, White Ranger, Grand Ranger, Black Ranger, sama Red Ranger. Saya nggak dilanjutin selagi, padahal kalau lengkap tuh ada pink, blue, black, sama yellow, lengkap deh koleksinya. Nanggung sih buatnya ya. Oke, ini lanjut. Ini punya Hasbro ya, Lightning Collection, Power Morpher juga. Ini secara bahan ya jelek ya, enteng. Tapi secara finishing atau painting itu bagus, mengkilap chrome gitu, dan efek-efek lampunya juga bagus. Oh ya, saya juga udah bikin video ini juga kok, review. Kalau mau lihat lebih detail lagi silahkan lanjut ke video terkait ya. Oke, lanjut. Ini Walzer Fire, ini Big Soft ya, keluaran Jepang, Ban Presto kalau nggak salah namanya.
Ini dulu warna ungu nih, saya cat lagi jadi red. Jadi kayak Wolzard Red. Jadi baiklah karakternya. Oke, belakang ini Batman Armored. Yang armornya doang, nggak ada orangnya. Dari film BVS atau ya Batman versus Superman. Dan ini versi Black Chrome ya, bukan versi yang normal. Jadi black semuanya warnanya. Dan kemudian ini Darth Vader. Saya juga nonton dulu masih kecil, walaupun nggak ngerti ya apa ngomongnya. Tapi tokoh yang paling menonjol yang saya ingat tuh Darth Vader doang sih kalau di Star Wars. Kemudian apa lagi ya? Oh ini koleksi SH Figure Arts. Nah, ini Kamen Rider pertama yang saya tonton dan saya langsung jatuh hati, berkesan banget Kotaro Minami, Black RX, Robo Bio dan lain-lain. Nah, Shadowmoon saya juga baru tahu nih pas udah gedean dikit kalau ada musuh namanya Shadowmoon. Yang saya tahu tuh cuma 3 rider ini, Black RX, Bio dan Robo. Ini juga belalang tempurnya juga ada nih. Kalau di versi Kamen Rider itu namanya apa ya? Battle Hopper ya? Iya, Battle Hopper. Nah, ini Kamen Rider Double ya, motornya si Kamen Rider Double, Hard Boiler, dan ini motornya Skull Boiler. Oke, terus kita kemana lagi? Ke bawah lagi. Lantai paling bawah, ini lantai paling random sih. Terus saya ada koleksi cenderamata dari berbagai negara, saya taruh situ juga, Mesir, Palestina, sama Jordan. Ya nggak terlalu penting sih. Oke, lanjut. Terus ini Lego ya, Lego teknik yang bisa dimaju mundurin jalan, dan satu lagi Lego lupa namanya, McLaren pokoknya merek mobilnya. Kemudian itu ada Digivice dari Digimon 4 atau Digimon Frontier. Nggak tahu masih nyala atau mati, kayaknya mati deh, nggak penting juga sih. Oke, lanjut. Ini adalah HG ya, HG kalau nggak salah namanya HG, Dragon Ball Z. Ini ada Gogeta, ada Goku yang versi Ultra Instinct, kemudian ini ada Goku Black atau Zamasu. Ini ada Vegito Blue dan Gogeta ada double ya. Saya beli double. Dan ini Broly Super Saiyan 3. Nggak tahu ya Super Saiyan 3 ini muncul di mana ya. Setahu saya kalau di film resmi itu nggak ada. Tapi kalau di game kayak seperti Dragon Ball Z Raging Blast 2 di PS3 itu ada Super Saiyan 3 Broly. Kalau di animenya nggak muncul, di manganya juga nggak muncul. Oke, lanjut. Sekarang ini kepalanya Spider-Man dari Homecoming. Ini saya beli di bioskop ya, Cinema XX1. Sebetulnya ini tempat popcorn, bukan buat pajangan, tapi saya jadiin buat pajangan. Oke, lanjut. Ini adalah Kamen Rider Kiva. Nah, ini Ixa versi Burst. Burst atau Save ya? Burst. Nah, ini Burst yang kebuka, yang dipakai sama Nagoya atau pokoknya adalah tokohnya namanya pembasmi Vanguard, si yang punya Ixa ini, Ixa masa depan ini, masa sekarang sorry. Dan ini Ixa save mode yang dipakai bapaknya si Kiva, siapa namanya lupa lagi dah, Takuya atau apa ya, lupa deh, udah lama sih nggak nonton. Dan ini Dark Kiva punya si King Vanguard. Dan ini terakhir pertama kan dipakai si King Vanguard ya, Dark Kiva. Dan ini kemudian dipakai sama bapaknya si Kiva yang jadi Ixa save mode ini. Kemudian ini Kiva Emperor, form terakhir dari Kiva, form terkuat lah dari Kiva. Bentuknya emang mirip sama Dark Kiva ya. Oh ya, ini kalau nggak salah Dark Kiva tuh kakaknya si Kiva juga pakai ini, saudara atau kakak gitu, pakai ini dari rajanya. Kalau yang si Kiva ini kan dari anak si save mode Ixa ini. Oke, terus kemudian ini Kiva yang reguler ya, yang main form utama si Kiva yang warna kuning ini matanya. Kemudian ini yang dirasuki sama Wolf Vanguard ya, kalau salah namanya lupa lagi, pokoknya banyak lah. Adalah namanya, cuma saya lupa namanya apa.
Yang Wolf ini Wolfengayer versi Kiva. Ini yang ototnya gede tuh Weingayernya. Kemudian ini yang ungu, ini yang agak-agak anak-anak gitu Weingayernya. Dan ini dari SI sih, pedangnya si DNO. Ini limited ya. Tuh. Saya belum pernah pakai, nemu di gudang, ada di gudang nggak ada apa-apaan, saya taruh sini aja. Situ ada pesawat zaman dulu, pesawat kapal zaman dulu tuh. Oke. Jadi sebetulnya di gudang masih banyak ya koleksi-koleksi saya Hot Toys seperti Ant-Man yang pertama, yang di Civil War, dan yang terakhir yang Ant-Man kedua. Tapi saya nggak pajang. Oh, sama The Wasp, saya juga baru beli The Wasp. Tapi saya nggak pajang karena saya mau jual itu Ant-Man-nya. Terus apalagi banyak sih kalau di gudang tuh ada beberapa figur anime seperti Naruto, One Piece sama Kuroko no Basuke ada juga di gudang, tapi saya nggak pajang karena ya nggak mau pajang aja sih. Udah dibikin golongan-golongan sih ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya. Jadi saya nggak mau bergabung-gabung, nggak mau campur-campur. Yang benar-benar fokus, yang saya mau koleksi dan saya mau pajang itu di satu tempat yang sama. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian terhibur lah dari video ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.